Kali ini kita akan obrolin tentang beberapa hal yang nggak bisa dilupakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian narsisistik. Hal pertama adalah pengabaian. Narsisis nggak akan pernah bisa melupakan ini. Mereka seperti terjebak dalam labirin pengabaian. Dan inilah sebenarnya inti dari gangguan kepribadian mereka. Saking nggak bisa move on-nya mereka, nggak bisa melupakan pengabaian yang mereka alami di masa kecil, hal ini begitu membekas, sehingga terbentuklah kepribadian yang sangat kacau ini. Semacam the villain origin story. Mereka punya ketakutan yang besar dan mendalam terhadap pengabaian. Inilah setan yang selalu menghantui dan menyiksa batin mereka. Di balik penampilan luarnya yang penuh kepercayaan diri, terdapat individu yang lemah, rentan, dan minderan, yang hampa, dangkal, dan ketakutan. Narsisis sangat nggak ingin kalian tahu bahwa yang paling baik buat kalian adalah kabur, pergi dari mereka, secepat dan sejauh mungkin. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Buat yang belum, ayo dong di-subscribe channel saya, agar channel ini terus berkembang dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Bagi yang butuh diskusi mendalam bersama saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com untuk penjadwalan. Hal kedua yang nggak bisa dilupakan seorang narsisis adalah penghinaan. Nah, semua orang pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa dipermalukan. Entah itu karena ejekan, celaan, atau kejadian memalukan akibat kecerobohan atau memang murni kecelakaan. Dan hal itu bisa saja menghancurkan kita. Dan kita mungkin merasa nggak nyaman dengan peristiwa itu. Tapi ya udah, mostly setelah itu ya kita B aja, kita lanjut dengan urusan kita yang lain. Dan lama-lama ya udah, lupa juga. Dan jika memang itu murni kekonyolan, ketidaksengajaan, kita malah bisa mentertawakan pengalaman tersebut. Namun, beda dengan seorang yang punya gangguan kepribadian narsisistik. Mereka punya persepsi yang agak berbeda dengan kita terkait hinaan. Entah itu murni bercandaan atau bukan. Maksudnya terkadang kan ada orang yang keceplosan, larut dalam suasana bercanda. Ada peristiwa lucu yang menimpa kita dan momennya memang komedi tragis. Nah, si narsisis merasa kalau kalian berhasil mencela, menghina dia, itu kayak kalian berhasil mengalahkan dia. Dan mereka akan berusaha membalas perbuatan kalian. Padahal terkadang kita hanya menyamakan vibe kita dengan dia yang suka nyela atau bercanda. Ya intinya kalau dia yang ngebully, boleh. Tapi kalau dia yang dibully, dia marah dan harus balas dendam. Kalau orang dengan rentang emosi normal, pada akhirnya ya akan ngerem gitu untuk tidak balas dendam. Karena adanya empati, hati nurani. Ngapain sih memperpanjang masalah yang bukan masalah penting juga? Tagihan KPR, IPL, uang masuk sekolah anak, biaya berobat mama atau papa, menanti di ujung kepala. Nggak kepikiran lagi tuh balas dendam. Beda dengan narsisis. Mereka bisa ngelakuin hal-hal konyol dan bahkan sangat rendah untuk membalas sakit hati mereka karena kita udah mereka anggap mempermalukan mereka. Jadi kalau kalian bingung sama seseorang di dekat kalian, orangnya berpendidikan tinggi, kerjaannya cukup oke lah untuk kelas menengah, tapi kok bisa gitu, kamseupai, ya. Nah, itu salah satu pertanda ada yang nggak beres dengan cara dia mengatur emosinya. Hal ketiga yang nggak bisa dilupakan seorang narsisis adalah
ketika seseorang atau kalian udah mengungkap siapa diri mereka sebenarnya, membongkar kedok mereka. Narsisis nggak mau kalian tahu niat mereka yang sebenarnya. Siapa mereka sebenarnya, apa yang mampu mereka lakukan, dan apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Narsisis nggak pengen kalian lihat apa di balik topeng kepalsuan mereka. Mereka nggak pengen kalian tahu bahwa mereka itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, seorang penerima dan bukan pemberi. Mereka merasa udah sekian lama, susah payah membangun citra, karakter, kepribadian dalam modus operandinya menjual ilusi, khayalan kepada orang-orang sehingga mereka dapat mengeksploitasi orang tersebut demi memenuhi kebutuhan mereka. Ketika seseorang berhasil mengakali mereka, jauh lebih pintar dari mereka, ini seperti pukulan telak terhadap ego mereka. Jadi ini menjadi urusan sangat genting buat mereka, karena hal ini menghancurkan keyakinan mereka selama ini bahwa mereka lebih unggul dan istimewa. Hal ini membuat kehebatan mereka dipertanyakan. Karena itu mereka nggak akan bisa melupakan orang-orang yang udah membongkar kedok mereka. Sangat sulit buat mereka untuk melupakan orang-orang yang nggak sependapat dengan mereka. Karena mereka selalu percaya bahwa mereka itu lebih baik dari orang lain. Selalu benar. It is my way or the highway. Gitulah kira-kira perumpamaannya. Kalau ada orang yang nggak sependapat dengan mereka, mereka akan terus ngomongin hal tersebut dengan banyak orang lain sampai mereka ketemu orang yang sependapat dengan mereka. Kalau nggak ketemu juga, ya mereka akan memainkan peran sebagai korban. Dan biasanya akan bilang kayak begini, "Gua udah tahu lo pasti lebih ngebelain dia, cuy. Saya tahu kalian pasti mikirnya ini salah saya." Tujuan dari ini adalah agar mereka mendapat simpati atas kesalahan yang udah mereka lakukan. Hal keempat yang nggak bisa dilupakan seorang narsisis adalah kalau mereka nggak dapat pujian, kekaguman, dan pemujaan atau perhatian yang mereka yakin itu adalah hak mereka. Masih ingat kan kalau mereka itu bocah dalam tubuh orang dewasa? Coba lihat anak umur 4 tahun. Mereka mungkin bikin hal kecil apa gitu, minta diliatin atau dipuji. "Papa, lihat adek, Pak. Adek bisa naik di sini, Pak. Mama, kakak cantik, Ma." Ya, begitulah si narsisis. Mereka melakukan sesuatu agar dikagumi dan dipuji orang. Ketika orang nggak ngasih mereka perhatian, mereka kesal setengah mati. Mereka nggak bisa lupakan hal ini dan berusaha menghancurkan orang-orang yang nggak ngasih mereka perhatian. Nah, ini ada cerita saya sendiri ketika kecil, mungkin usia 3-4 tahun. Saya nggak ingat kejadiannya, tapi ini mama saya yang cerita. Dan selalu jadi bahan jokes di keluarga kalau saya kecilnya ya gitu deh. Lumayan mesti dijagain kalau enggak bisa aneh-aneh kelakuannya. Nah, waktu itu ceritanya saya minta tolong kakak saya untuk ngambil sesuatu. Tapi kakak saya nggak noleh waktu saya panggil. Saking keselnya saya ambil kayu atau centong nasi, saya juga lupa. Saya getoklah ke kepala kakak sampai benjol. Nah, lagi-lagi narsisis itu ya begitu. Mereka akan berusaha menghancurkan kebahagiaan orang lain agar mereka merasa lebih baik atas penderitaan atau kesengsaraan mereka sendiri. Jadi itu ya, 4 hal yang nggak bisa dilupakan oleh seorang narsisis. Coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira apa saja yang nggak bisa dilupakan narsisis yang kalian kenal. Baik itu pasangan, teman, rekan kerja, atau orang terdekat lainnya. Kalau kalian suka konten ini, please subscribe, like, and comment. Bagi yang membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com.
Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.